mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses pemilihan presiden 2019. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan, membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon Cawapres 01. Kabar Harian mengabarkan. Setelah Rahmawati, giliran Wahyu Setiawan yang bongkar kecurangan 01. Permohonan Justice Kolaborator atau JC yang diajukan terdakwa Wahyu Setiawan diharapkan dikabulkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Harapan tersebut disampaikan tim penasehat hukum Wahyu, Saiful Anam, lantaran menurutnya masih ada pihak-pihak dalam kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dari fraksi PDIP Dapil Sumsel 1 yang belum tersentuh. Pihaknya berharap KPK melakukan pendalaman-pendalaman, penyelidikan maupun penyidikan terhadap siapapun yang terlibat. Demikian kata Saiful Anam kepada kantor berita politik Ermol. Kedepan, bila permohonannya dikabulkan, Wahyu yang merupakan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU siap membongkar semua dugaan korupsi yang diketahui oleh kliennya tersebut, termasuk dugaan kecurangan Pilpres 2019. Menurut Saiful, sebenarnya kliennya hanya melakukan tindak pidana umum lantaran melakukan penipuan terhadap terdakwa lainnya dalam perkara dugaan suap terkait pergantian anggota DPR RI terpilih 2019-2024 fraksi PDIP Dapil Sumsel 1. Perkara tersebut juga melibatkan Harun Masiku selaku mantan caleg PDIP, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan caleg PDIP, dan tim hukum DPP PDIP Doni Tri Istiqomah. Menurut Saiful, jika dipikir, Wahyu ini adalah orang yang sebenarnya tidak melakukan secara langsung. Bahkan kalau ia secara hukum lebih dekat dengan penipuan, tindak pidana umum, bukan tindak pidana korupsi. Karena dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh pihak PDIP. Selain itu, Saiful pun menanggapi soal turut sertanya terdakwa Agustiani Tio Fridelina yang mengajukan permohonan JC di persidangan. Saiful mengatakan, jadi harus dibuka secara terang benderang semuanya. Kalau JC Tio diajukan, tambah bagus, dibuka semualah, daripada ada pihak-pihak yang terlibat tapi enak-enakan. Demikian pungkas Saiful. Sementara itu, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni 212 PA212 Novel Bambukmin mengaku tidak heran dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Pilpres 2019 dari Rahmawati Soekarno Putri. Menurutnya, Pilpres 2019 lalu terindikasi banyak kecurangan. Hal tersebut berdasarkan hak pilih seseorang yang menyentuh 17 juta suara. Dan sudah tidak kaget dengan baru diuploadnya putusan MA sekarang. Putusan MA tepat karena memang sudah terindikasi kuat penuh dengan kecurangan. Lebih lanjut, pihaknya menyatakan akan mendesak MPR untuk mengeksekusi putusan tersebut dengan melengsarkan Presiden Jokowi Ma'ruf. Sementara itu, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan mengajukan Justice Kolaborator tidak akan menghasilkan apapun bila tidak disikapi serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih atau GIP, Adi Masardi di akun Twitternya. Sebetulnya, semua tergantung KPK. Kalau nyanyian Wahyu Setiawan tidak ditindaklanjuti, jatuhnya bisa dianggap fitnah. Demikian kata Adi. Tim penasihat hukum Wahyu memastikan kliennya akan buka-bukaan bila permohonan JC dikabulkan. Bahkan tak hanya soal kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dari fraksi PDIP Dapil Sumsel 1, Wahyu Setiawan juga bersedia membuka dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.
Menurut Adi Masardi, hal ini tentu akan sia-sia bila KPK pimpinan Firly Bahuri tak serius menangani kasus yang juga menyeret kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini belum jelas keberadaannya. Kemudian Rahmawati pun sempat menyayangkan sikap KPU yang tidak menunda proses tahapan Pilpres ketika gugatannya terkait pasal tersebut terdaftar di MA. Dia pun mempertanyakan pembuatan PKPU pasal 3 ayat 7 nomor 5 tahun 2019 saat itu. Dia hanya menyoroti institusi KPU terkait permohonan ia ke MA. Seharusnya pihak KPU menunda proses tahapan Pilpres ketika permohonan uji material telah terregister oleh MA pada tanggal 14 Mei 2019. Bunyi amar putusan MA menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan paslon terpilih, penetapan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menurutnya, KPU sebagai institusi tidak menjalankan apa yang tertuang dalam aturan itu dalam menetapkan presiden terpilih periode 2019-2024. Rahmawati Soekarno Putri mempertanyakan maksud pembentukan norma peraturan KPU pasal 3 ayat 7 nomor 5 tahun 2019. Hal ini terkait dengan pertanyaan salah satu komisioner KPU yang menyatakan bahwa KPU tidak menggunakan PKPU nomor 5 tahun 2019 pasal 3 ayat 7 dalam menetapkan presiden terpilih 2019-2024. Sehingga menjadi pertanyaan, untuk apa gunanya pembentukan norma peraturan KPU pasal 3 ayat 7 nomor 5 tahun 2019 tersebut? Dia menilai selama proses pemilu 2019 kemarin, apa yang menjadi putusan MA tentang PKPU ini terlihat. Rahmawati juga mengaku akan melaporkan putusan MA ke DKPP. Selama proses pemilu tergambar tentu saja dalam putusan MA tersebut. Oleh karenanya, ia berpandangan akan terbuka opsi mengajukan persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Pihak KPU pun menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU soal syarat suara mayoritas bila ada 2 capres. KPU menegaskan, putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada keabsahan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres yang dimenangi oleh pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. KPU menyebut hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan sebagaimana ditentukan oleh pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, terdapat putusan MK PUU 54 tahun 2014 yang menerangkan apabila terdapat 2 paslon, tidak perlu putaran kedua. Sebagai informasi, Rahmawati menggugat PKPU pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 ke MA pada 13 Mei 2019 lalu dan terdaftar 14 Mei 2019. Gugatan itu juga sudah diputus oleh MA pada 28 Oktober 2019. Mengabulkan permohonan pengujian hak uji material dari para pemohon. Pertama, Rahmawati Soekarno Putri. 2. Asril Hamzah Tanjung. 3. Dahli. 4. Ristianto. 5. Muhammad Syamsul. 6. Putut Triadi Wibowo. 6. Eko Santoso. 7. Hasbil Mustaqim Lubis untuk sebagian. Demikian bunyi putusan MA yang dikutip Detikkom. Rahmawati Soekarno Putri pun menang melawan KPU di Mahkamah Agung terkait gugatan pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Putusan yang membatalkan peraturan KPU soal syarat suara mayoritas bila ada 2 capres ini diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada Oktober 2019 dan baru dipublikasi pekan ini. KPU menyatakan perolehan suara Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin sudah sesuai dengan syarat Undang-Undang Dasar 1945. KPU pun merujuk pada pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.